Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Dina Trino Rajmawati dengan NIM 112100100000081. Saya merupakan mahasiswa Pendidikan Matematika UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Nah, pada video kali ini saya akan membahas bagaimana tutor menggunakan Wolfram Matematika dan GeoGebra dalam materi limit serta transformasi geometri. Nah, untuk tutorialnya mari kita simak. Tutorial yang pertama itu ada GeoGebra. Yang pertama ada soal jika parabolanya sama dengan x kuadrat ditambah 8 dilokasi pada titik asal dengan sudut alfa sama dengan 90 derajat secara putaran jam-jam, kemudian digeser ke bawah sejauh 5 satuan, maka persamaan parabola yang baru adalah, jadi di sini pertama-tama kita masukkan fungsinya sama dengan x kuadrat ditambah 8 ke dalam kolom input, y sama dengan x kuadrat ditambah 8, lalu kita enter. Nah, kemudian di sini perintahnya dirotasi terhadap titik asal. Jadi selanjutnya kita buat titik asal pakai poin, kemudian kita klik 0,0. Nah, kemudian kita rotasi searah dengan jam-jam. Kita klik rotate around point, kemudian kita klik grafiknya, lalu kita klik titik C atau titik 0,0, kemudian kita masukkan sudutnya sebesar 90 derajat, dan karena dimintanya searah jam-jam, jadi kita klik clockwise, lalu kita klik OK. Nah, di sini terbentuk parabola baru, kemudian kita geser sejauh 5 satuan ke bawah. Jadi kita menggunakan vektor sejauh 5 satuan ke bawah. Kita buat vektornya. Kita bisa buat vektornya di mana aja, pokoknya sejauh 5 satuan ke bawah. Misalkan kita buat vektornya dari sini ke sini, 5 satuan ke bawah. Nah, kemudian perintahnya digeser sejauh 5 satuan ke bawah, maka kita klik translate by vektor, kemudian pencet parabola f aksen, dan vektornya yang tadi sudah kita bentuk. Nah, maka terbentuklah parabola baru yang telah kita rotasi dan kita translasi, yaitu parabola f aksen. Coba kita lihat ke kanan, setting, lalu ganti name dan value. Nah, di sini terlihat ya, jawabannya yang itu yang C. Oke. Soal yang kedua, itu yang pertama kita masukkan ke dalam input fungsinya x kuadrat ditambah 6x, lalu kita enter. Nah, di sini diperintahkan untuk dicerminkan terhadap garis x sama dengan 1, maka kita buat garis x sama dengan 1 pada kolom input. Kemudian dicerminkan berarti kita refleksi about line. Kita klik parabolanya, lalu kita klik garis x sama dengan 1. Nah, terbentuklah parabola yang kedua, yaitu parabola f aksen. Lalu kita geser ke kiri sejauh 4 satuan, maka kita buat vektor sejauh 4 satuan ke kiri. Kita bisa buat dari sini ke sini. Nah, kemudian kita klik translate by vektor, klik parabola f aksen, kemudian kita klik vektor U. Nah, maka terbentuklah parabola terbaru, yaitu yang kali ini parabola f double aksen. U, f double aksen sama dengan negatif x kuadrat ditambah 2x ditambah 1y sama dengan negatif 8. Jadi pada opsi ini jawabannya yaitu yang B. Oke, selanjutnya untuk soal yang ketiga, di sini ada persamaan pada garis x dikurang 2y dikurang 4 sama dengan 0, maka kita masukkan ke dalam kolom input x dikurang 2y dikurang 4 sama dengan 0. Lalu kita klik enter, kemudian dirotasikan terhadap pusat 0,0, maka kita klik poin, kita klik 0,0, kemudian kita klik rotate around point, klik garis yang telah dibentuk, kemudian klik titik C sebesar 90 derajat. Berlawanan arah dengan jam berarti counter clockwise, lalu klik OK. Nah, kemudian dilanjutkan dengan pencerminan terhadap garis Y sama dengan X. Maka kita klik di input Y sama dengan X, lalu enter. Kemudian kita cerminkan terhadap garis Y. Berarti reflectable line. Kemudian kita klik garis EQ 1 aksen dan garis F. Nah, jadi terbentuklah garis yang baru dengan persamaan mereka. Maka jawabannya yang D. Oke. Maka kita lanjut. Ini jawabannya D. Oke, kita lanjut untuk soal yang keempat. Diketahui lingkaran L berpusat di titik negatif 2,3, maka kita buat terlebih dahulu titik pada negatif 2,3. Negatif 2,3 di sini. Kemudian melalui titik 1, negatif 5. Kita bikin circle with center point dari titik C melewati garis 1,5. Sini, klik. Kemudian lingkaran diputar terhadap titik asal sebesar 90, berarti kita buat poin di titik 0,0. Lalu kita klik rotate around point, kita klik lingkaran C, kemudian kita klik titik E sebesar 90 derajat, saat jam-jam berarti clockwise, lalu klik OK. Nah, kemudian digeser ke bawah sejauh 5 satuan, maka kita buat terlebih dahulu vektor sejauh 5 satuan ke bawah, bisa di sini ke bawah sini. Nah, lalu kita klik translate by vektor, klik lingkaran yang ini, kemudian vektor ini. Nah, sehingga menghasilkan persamaan lingkaran yang baru, yaitu dalam kolom x dikurang 3 dikuadratkan ditambah y ditambah y dikuadratkan sama dengan 13, atau pada opsi jawabannya itu yang A, x kuadrat ditambah y kuadrat dikurang 6x ditambah 6y ditambah 5 sama dengan 0. Oke. Nah, untuk soal yang terakhir kita buat terlebih dahulu titik P pada koordinat negatif 3,4, lalu dilatasi dengan skala 3 dan pusat A negatif 3,3. Pusatnya negatif 3,3 di sini. Lalu kita klik delete from point dari titik C ke titik D sebesar 3. Oke, kita lihat. Nah, di sini terbentuk titik C aksen. Kemudian dilanjutkan dilatasi dengan skala negatif 2 dengan pusat P 5,-1. Kita buat terlebih dahulu 5,-1 di sebelah sini. Kemudian kita klik delete from point dari titik C aksen ke titik E sebesar negatif 2. Nah, maka koordinat yang baru yaitu ada pada titik C double aksen, yaitu pada titik 21,-15. Nah, di sini berarti jawabannya itu yang C, 21,-15. Oke. Oke, untuk sintaks ini pada Wolfram Matematika yaitu limit kurung siku F, X panah A, kurung siku tutup. Oke, di sini ada soal pertama yaitu nilai dari x menjadi 3, akar dari 2x kurang 2 ditambah per akar 3x kurang 3 angka. Kita coba, kita tekan ALT plus 1 untuk masukkan input. Kemudian kita masukkan sesuai dengan sintaks, yaitu limit. Kemudian kita masukkan sesuai sintaks, yaitu limit kurung siku akar berarti S I R T kurung siku 2x dikurang 2. Kemudian kurung tutup, di sini ditambahkan kurung buka, kemudian di sini ditambahkan kurung tutup, kemudian dari kurung buka lagi S I R T kurung siku 3x kurung siku tutup dikurang 3 kurung siku tutup tutup, kemudian koma x panah 3 kurung siku. Kemudian kita klik shift enter. Oke, ini dikurang 2. Kemudian kita klik shift enter. Nah, maka hasilnya itu 92 korek.
dan Gaussian resistant. Jadi di sini kita klik pada tab plus 2, kemudian kita klik gambar ini, jadi integral, kita klik yang ini, integral dari sigma, kemudian kita klik limit, lalu kita masukkan di sini sesuai dengan soal yang ada, x menuju, kita klik limit di Gaussian resistant, kemudian kita buat, kemudian apa, masukkan sesuai dengan soal yang kita, dengan x pangkat 2, dengan x pangkat 2, ditambah 12x dikurang 1, kemudian dikurang akar lagi, dengan x pangkat 2, dikurang 24x ditambah 10, kemudian yang juga. Setelah kita bentuk pilihan kita, maka kita klik save answer. Sehingga hasilnya itu 2. Kemudian untuk soal sama seperti tadi, kita masukkan input pada tab 2, kita masukkan sesuai dengan bentuk pilihan kita, menggunakan basic as infinite. Nah, jika fungsi limit sudah kita masukkan, maka kita klik save answer. Sehingga hasilnya 1/3. Lanjut soal keempat. Sama seperti tadi, alt plus 2, kemudian kita klik bentuk peta pada disiplin resisten di advance ini. Kemudian kita klik negatif infinite, kemudian kita klik pi theta pangkat theta pangkat 5 dikurang 5 theta pangkat 4. Nah, untuk memunculkan theta, maka kita menggunakan bentuk yang ini. Oke, lalu jika sudah terbentuk, kita klik shift theta, maka hasilnya itu 0. Kemudian untuk soal yang terakhir, sama seperti tadi, kita masukkan bentuk limitnya. Untuk menuliskan cos, itu kita tulis cos dalam kurung, kita tuliskan cos kurung siku x itu, lalu kita pangkatkan 2, lalu i dalam kurung pi dikurang 2x, lalu sama penulisan seperti cos, yaitu tan kurung siku, masukkan fungsinya x dikurang pi per 2, lalu kurung siku tutup. Setelah fungsi terbentuk, maka kita klik shift enter. Jadi hasilnya itu 1. Oke.